Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat mereka melihat iblis tua seperti itu, semua perhatian tertuju pada Lin Tian, terutama Yuen Tian yang berkata sambil tersenyum, "Anak muda, lihat itu? Guruku ini, dia iblis, bukan dijinakan." "Aku juga bisa," kata Lin Tian sambil melambaikan tangannya, lalu muncullah sebuah bola yang bersinar dengan cahaya hitam. Dalam cahaya hitam itu, iblis lentera juga tampak kesakitan. Sebenarnya ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Lin Tian. Orang-orang pun terkejut dan saling pandang, sementara Yuen Yun berkata dengan bersemangat, "Saudara Yin Feng, lihat itu, dia juga menjebak iblis." Dewa awan di tempat gelap tampak tidak percaya dan berkata, "Aku berani membiarkannya pergi. Kamu berani?" "Coba saja," kata Lin Tian sambil tersenyum. Iblis tua itu ingin bicara, tapi petir langsung menyambar ke arahnya. Namun Lin Tian langsung menyelinap, menangkap bola petir dengan satu tangan, dan seketika itu juga bola petir berhenti menyerang iblis tua itu. Dewa awan berteriak, "Apa maksudmu, anak muda? Aku hanya ingin tahu, apakah dia dijinakan atau ditangkap olehmu?" Lin Tian tertawa kecil. Dewa awan mendengus, "Lucu sekali, tentu saja aku yang menangkapnya." "Itu tergantung dari pengakuannya," kata Lin Tian sambil menatap iblis tua itu, "Kau hanya punya satu kesempatan." Iblis tua itu saat ini berada di dalam bola petir. Jika dia tidak berkata jujur, Lin Tian pasti akan membunuhnya. Tapi kini aliansi roh langit juga sudah datang, jadi iblis itu buru-buru berkata, "Kalau aku tetap diam, aku akan mati, jadi lebih baik bicara." "Jangan khawatir, selama kau jujur, aku bisa melindungimu dari kematian," kata Lin Tian. "Benarkah?" tanya iblis itu. "Tentu saja," Lin Tian menegaskan. Namun Dewa Awan tertawa sinis, "Kau percaya dengan omongannya?" Lin Tian menjawab, "Lebih baik percaya padaku daripada dibunuh olehmu." "Bunuh? Anak muda, jangan asal bicara." Dewa Awan menggeram. Namun Lin Tian mengabaikannya dan menatap bola itu. "Bagaimana? Sudah kau pikirkan?" Iblis tua itu akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, "Sebenarnya, aku datang untuk bergabung dengan Dewa Awan." "Bergabung?" Orang-orang terkejut, dan Dewa Awan langsung berteriak, "Jangan omong kosong, aku tidak kenal kamu." Iblis tua itu menjelaskan, "Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Awan pernah disembah di luar kota Solman dan diselamatkan olehku. Saat itu dia berjanji kalau suatu hari aku kesulitan, aku bisa mencarinya. Sekarang aku hanya ingin membantunya menyelesaikan masalah dengan beberapa musuh." Kau bohong. Aku tidak kenal kamu." Dewa Awan buru-buru menyangkal, lalu muncul sebagai pria tua berambut putih, dikelilingi kilat dan langsung melesat ke Lin Tian untuk merebut bola itu. Lin Tian segera menyembunyikan bola itu dan mundur sambil tersenyum. "Apa? Mau membungkam saksi? Anak muda, serahkan bola itu," teriak Dewa Awan. Lin Tian malah tertawa, "Aku ingin tahu berapa banyak aib yang kau sembunyikan." "Dia iblis, siapa yang akan mempercayainya?" Dewa Awan berseru. Lin Tian menjawab, "Kau yang menangkapnya, tapi saat tadi dia menyerangku atas perintahmu, kau percaya ucapannya. Sekarang dia melawannya, kenapa tiba-tiba tidak dipercaya?" Yuen Yun setuju. "Benar, saat dia menunjukkan gambar padamu, kau percaya." Dewa Awan marah hingga tak bisa berkata-kata, lalu berkata kepada Yin Feng, "Sekarang dua iblis itu ada di tangannya. Sebagai anggota aliansi roh langit, kamu harus membunuh mereka." Yin Feng mengangguk dan berkata pada Lin Tian, "Aku hanya bertugas membunuh iblis. Jadi, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, dua iblis itu harus kau serahkan padaku." Orang-orang mengira Lin Tian akan menyerahkan iblis itu demi menyelamatkan diri. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku sudah bilang, aku ingin melindungi mereka." "Melindungi iblis? Kamu berani bilang begitu?" Yin Feng mengernyit, dan Yuen Yun khawatir. Dia segera berkata, "Saudara, sebaiknya serahkan saja." Tapi Yuen Tian malah tertawa, "Kukira kamu memang gila. Aturan aliansi roh langit pun tidak kamu pedulikan. Kalau dia tidak gila, mana bisa disebut Lindi?" "Lindi?" Beberapa orang dari Tiancheng terkejut. Tapi ada juga yang tidak tahu siapa itu Lindi karena dunia roh langit terdiri dari orang-orang dari berbagai dunia.
Namun Lin Tian menatap Dewa Awan dan bertanya, "Kau berasal dari dunia kami?" Dewa Awan menggeleng, "Tidak, tapi aku tahu kisahmu." "Siapa yang memberitahumu?" "Kenapa aku harus bilang padamu?" jawabnya sambil tersenyum licik. Lin Tian berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa tahu identitasku? Karena bahkan orang-orang dari Tianbei pun tidak tahu bahwa dia adalah Lin Di, tapi orang ini tahu. Ini membuat Lin Tian terkejut. Tarian burung walet pun mendekat dan bertanya, "Hei, apa kamu benar-benar Lin Di?" Lin Tian tidak menjawab, namun Yin Feng berkata, "Aku tidak peduli siapa namamu, dan aku tidak tertarik pada duniamu. Tapi di dunia ini, kau harus patuh pada aturan aliansi roh langit." "Kalau aku tidak mau?" tanya Lin Tian. Yin Feng menjadi dingin, "Kalau tidak, berarti kamu melawan aliansi roh langit. Hukumannya berat. Kamu akan masuk daftar buronan, dan para pemburu jiwa akan mengejarmu. Kalau tak mau mati, datanglah," kata Lin Tian dengan dingin, mengejutkan semua orang. Dewa Awan tertawa pada Yin Feng. "Lihat, anak ini bahkan tak menghormati aliansi roh langit." Yin Feng mengeluarkan belenggu dan langsung melemparkannya. Lin Tian pun terbelenggu. Dewa Awan tampak sangat senang dan berkata, "Kalau mau gila, pergilah ke duniamu sendiri. Kenapa datang ke sini?" "Siapa kau sebenarnya?" tanya Lin Tian lagi. Dewa Awan tersenyum, "Ada seseorang yang menyuruhku menunggumu di sini, lalu menjagamu baik-baik." "Siapa? Kenapa aku harus memberitahumu?" Lin Tian langsung meremukan rantai-rantai itu dengan satu tangan, membuat semua orang terkejut. Serangannya langsung menghantam Dewa Awan, yang langsung menjerit dan mencoba melarikan diri. Tapi bayangan-bayangan Lin Tian muncul dan mengelilinginya. Dewa Awan ketakutan dan berteriak kepada Yin Feng, "Yin Feng, apa yang kau lakukan? Cepat tangkap dia." Yin Feng pun berkata kepada Lin Tian, "Anak muda, aku memerintahmu atas nama aliansi roh langit." "Maaf, aku tak mengakui aliansi roh langit. Aku hanya mengakui diriku sendiri." Kata-kata Lin Tian mengejutkan semua orang. Tarian burung walet pun bergumam, "Apa dia benar-benar Lin Di?" Tian Cheng termenung, tapi katanya Lin Di sudah lama menghilang. Tianbei pun heran, tidak mungkin, bagaimana bisa dia adalah Lin Di? Yin Feng terlihat kesal, lalu mengeluarkan busur dari punggungnya. Tetapi karena ada begitu banyak bayangan, dia tidak tahu harus menyerang yang mana. Dia hanya bisa berkata dengan marah, "Kau benar-benar ingin melawan aliansi jiwa surgawi kami?" Tapi Lin Tian menjawab, "Sebaiknya kau jangan memprovokasiku." Semua orang pun terkejut, dan iblis-iblis Lin Tian melemparkan belenggu satu persatu, mengikat dewa di atas awan. Dewa itu pun panik dan berteriak, "Cepat, bunuh dia!" Tapi karena banyaknya bayangan, para pengawal pun tidak tahu harus menyerang yang mana. Sang pengurus utama pun berseru, "Apa kalian semua bodoh? Serang bersama-sama!" Para penjaga saling berpandangan, hingga Yuan Tian berkata, "Masih belum juga?" Barulah mereka maju dan menyerang bayangan satu persatu. Namun, setelah bayangan itu menghilang satu persatu, mereka justru muncul kembali seolah tak bisa dihancurkan. Tak hanya itu, Lin Tian juga menangkap dewa di atas awan itu dan menarik jiwanya, lalu memasukkan segel jiwa. Namun, banyak kenangan sang dewa tampak kosong, kecuali satu suara yang familiar bagi Lin Tian. Suara itu persis seperti suara seseorang yang dulu mengendalikan semua dunia dan alam para dewa. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya, siapa orang itu? Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintahnya. Kalau tidak, aku akan mati, jawab sang dewa dengan panik. Lin Tian pun mencoba memulihkan ingatan dewa itu. Namun karena dia adalah seorang dewa tinggi, kemampuan Lin Tian untuk memulihkan ingatan tak berguna terhadapnya. Sialan. Lin Tian tadinya berharap bisa menemukan ingatan untuk mengetahui siapa sosok tersebut, tapi hasilnya nihil. Saya tidak ada hubungannya dengan itu, saya hanya menjalankan perintah. Sang dewa gugup membela diri. Kini, satu-satunya harapan Lin Tian adalah Tian Feng. Hanya dengan menemukan para dewa lainnya, dia bisa mengetahui lebih banyak hal yang ingin ia ketahui. Jadi Lin Tian berkata pada dewa di atas awan, "Pergilah, suruh mereka mencari seseorang bernama Tian Feng." Sang dewa menjawab dan berteriak pada Yuan Tian, "Cepat panggil orang bernama Tian Feng." Yuan Tian bingung, "Guru, dia di sini." "Aku suruh cari." "Bukan mengoceh," bentak dewa itu kesal. Akhirnya mereka pergi, tetapi Yin Feng masih menatap bayangan dan tubuh asli Lin Tian. "Lebih baik kau menyerah sekarang juga, kalau tidak, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu," kata Lin Tian sambil mengikat roh Yin Feng dengan belenggu jiwa. Yin Feng pun terkejut, "Apa yang kau lakukan?"
Orang lain pun panik, terutama Yuan Yun yang berkata, "Saudara, dia anggota aliansi, jangan sakiti dia." "Aku hanya ingin dia tidak menggangguku lagi," jawab Lin Tian sambil memasukkan segel jiwa ke dalam tubuh Yin Feng. Yin Feng pun menatap dengan marah, "Kau? Mau aku yang mengusirmu?" kata Lin Tian dingin. Melihat itu, Yin Feng buru-buru pergi. Para penjaga jadi ketakutan, dan Yuan Yun pun cemas, entah apakah orang-orang dari aliansi jiwa surgawi akan kembali. Namun Lin Tian tidak peduli, dan Yan Swallow, si menari, masih terus mengejar Lin Tian, bertanya, "Apa kau benar Lindi?" "Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa?" balas Lin Tian dingin. Yan Swallow cemberut, "Yah, entah iya atau tidak, kau tetap menyebalkan." Lin Tian tak menjawab, tapi Tian Bei akhirnya bertanya, "Saudara, apa kau benar-benar Lindi?" Karena Tian Bei mengenalnya, dan identitasnya pun sudah diketahui, Lin Tian tak merasa perlu menyembunyikan lagi. "Benar," jawabnya. Tian Bei menarik napas dalam-dalam, "Katanya begitu." "Katanya tetap saja katanya," balas Lin Tian. Tian Bei dan Tian Cheng terkejut, dan di saat yang sama, Yuan Tian dan sang pengurus utama kembali dengan tergesa-gesa. Dewa di atas awan langsung bertanya, "Bagaimana? Sudah ditemukan?" "Guru, tidak, dia menghilang," jawab Yuan Tian. Sang pengurus menambahkan, "Tadi aku menyuruh orang memeriksa, katanya orang itu menghilang tiba-tiba barusan." Dewa itu terkejut, keluarga Yuan tidak mungkin pergi begitu saja. Yuan Tian dan pengurus utama hanya bisa saling pandang, dan dewa itu buru-buru menatap Lin Tian. "Tuan, lihatlah ini." "Kau menipuku?" tanya Lin Tian dengan tatapan dingin. Keduanya buru-buru menggeleng, dan sang pengurus mengeluarkan sebuah surat, ini ditemukan di kamar orang itu. Setelah membaca surat itu, Lin Tian memberikannya pada Tian Bei dan Tian Cheng, dan mereka berkata, "Lindi, ini untukmu." "Untukku?" tanya Lin Tian sambil membaca surat itu. Isi surat. Pertama-tama, selamat Lindi telah menemukan dunia jiwa surgawi. Kedua, selamat juga karena telah menemukan 2 dari 3 bersaudara. Namun, kakak tertua mereka telah aku bawa, jadi kau tidak akan pernah bisa mengumpulkan divinitas surga sepenuhnya. Lin Tian marah, dia mendahuluiku lagi. Tian Cheng panik, "Lindi, apa yang sedang terjadi?" Lin Tian pun menceritakan tentang pria misterius yang menghapus ingatan semua orang yang dikendalikan. Tian Cheng terkejut, "Jadi kau ingin mengumpulkan ketiga bersaudara untuk menemukan perhitungan surgawi dan mengungkap identitas pria itu?" Lin Tian mengangguk, "Benar. Dia selalu menghapus ingatan orang-orang yang ia kuasai, jadi tidak ada yang tahu siapa dia atau apa tujuannya. Kalau kakak tertua kami sudah ditangkap, kami tak bisa membantumu lagi," ujar Tian Cheng. Tian Bei tambah kesal, orang itu sungguh menjijikan. Lin Tian merenung, dia pasti akan datang mencariku lagi. Tian Cheng dan Tian Bei saling pandang, sementara Lin Tian berkata pada Yuan Tian dan pengurus utama, "Bawa aku ke tempat surat itu ditemukan." Keduanya sempat kaget, tapi dewa di atas awan berseru, "Ayo antar dia." "Baik," kata mereka dan langsung membawa Lin Tian. Tian Bei dan Tian Cheng pun ikut. Yuan Yun ikut juga sambil bergumam, "Lindi ini benar-benar segila kabarnya." Tak lama kemudian, Lin Tian sampai di sebuah pondok. Pengurus menunjuk dan berkata, "Ini tempat Tian Feng biasa beristirahat." Lin Tian masuk dan membuka mata ajaib untuk memeriksa apakah ada petunjuk. 2 saudara Tian Bei dan Tian Cheng ikut mencari jejak sang kakak. Sementara itu, Yuan Tian dan pengurus utama berdiri di luar bersama dewa di atas awan. Yuan Tian bertanya pelan, "Guru, apa kau benar-benar dikendalikan olehnya?" "Jangan banyak omong," bentak sang dewa. Yuan Tian pun terdiam, dan sang pengurus hanya bisa menghela napas. Saat itu, Lin Tian mengernyit karena lawannya menghapus semua jejak dengan sangat bersih. "Apa bisa sebersih ini?" Lin Tian bertanya-tanya, dan Tian Bei juga bingung, "Kakak tertua kami, apakah dia masih bisa diselamatkan? Orang itu memang sengaja menargetkanku, jadi kakak kalian, seharusnya tidak semudah itu mati," jelas Lin Tian. Tian Bei dan Tian Cheng pun merasa sedikit lega mendengarnya. Lin Tian kemudian menatap ke arah dewa di atas awan dan bertanya, "Apa yang diperintahkan orang itu padamu?" "Memintaku menunggumu di sini," jawab dewa di atas awan tergagap. "Menungguku?" "Iya, dia tahu kau akan datang, jadi dia menyuruhku menunggumu, menjebakmu, lalu membongkar identitasmu," kata dewa itu sambil gemetar. Lin Tian merasa aneh, "Menjebakku? Itu masuk akal, tapi apa maksudnya membuka identitasku?" "Aku tidak tahu banyak tentang duniamu, jadi aku tidak tahu kalau kau tanya padaku," jawabnya. Lin Tian kemudian menoleh ke Tian Bei dan Tian Cheng. "Kalian tahu kenapa dia ingin membongkar identitasku?" Mereka sama-sama menggeleng karena tidak tahu. Tiba-tiba,
Wu Huoyan berkata dengan semangat, "Aku tahu." "Kau tahu?" Lin Tian menatapnya tajam, dan dia tersenyum, "Kau pasti pernah menyakitinya, dan dia ingin balas dendam. Dia ingin menjatuhkan reputasimu, membuat aliansi jiwa langit mengejarmu, dan menjadikanmu seperti tikus jalanan. Lalu orang-orang yang mengenalmu akan mentertawakanmu." Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Tapi bukankah kekanak-kanakan kalau seorang dewa bertindak seperti itu? Tanya Lin Tian. Wu Huoyan mencibir, "Jangan selalu bilang kekanak-kanakan, dewa juga bisa punya dendam, kan?" Setelah berpikir sejenak, Lin Tian menatap dewa di atas awan dan berkata, "Bantu aku cari tahu di kota Jiwa Fen, apakah ada jejak Tian Feng." "Baik, Tuan. Akan saya atur segera," jawab sang dewa, lalu menyuruh Yuan Tian dan kepala pelayan untuk melaksanakan perintah. Lin Tian pun meninggalkan kediaman keluarga Yuan. Tian Bei dan Tian Cheng segera mengejarnya, dan Wu Huoyan yang kini tahu bahwa Lin Tian adalah Kaisar Lin, ikut mengikuti sambil bergumam, "Tak kusangka Kaisar Lin bisa diperdaya selama ini." Lin Tian tak peduli, tapi Wen Yun tiba-tiba berlari keluar dan berteriak, "Kakak Lin, mungkin aku bisa membantumu." Lin Tian berhenti dan menatapnya, "Kau bisa membantuku?" "Iya, aku kenal seseorang yang punya kemampuan pelacakan yang hebat," kata Wen Yun dengan percaya diri. Lin Tian menatapnya dengan curiga, dan Wu Huoyan bertanya penasaran, "Kenapa tadi kau tidak bilang?" "Kau juga lihat sendiri, aku nggak suka ngomong di depan kakakku dan orang-orang itu, jadi aku nggak bisa kasih tahu siapa yang aku kenal," kata Wen Yun sambil tersenyum. "Kau ini tipe orang yang unik," komentar Wu Huoyan. Tian Bei berkata, "Tolong tunjukkan jalannya." "Benar, kalau bisa menemukan kakak tertua kami akan sangat berterima kasih," tambah Tian Cheng. "Akan aku bantu semampuku, tapi temanku itu punya sifat aneh. Jadi, hanya kalau aku yang datang dia mungkin mau bantu," kata Wen Yun dengan nada agak ragu. Tian Cheng pun memohon, "Tolong tunjukkan jalannya." "Baik, ayo kita pergi," jawab Wen Yun langsung, dan memimpin jalan. Namun saat Lin Tian dan yang lainnya berjalan di jalan, mereka menarik perhatian banyak orang, dan beberapa orang mulai bergosip. Dengar-dengar anak itu punya iblis di tubuhnya. Katanya dia mengalahkan Yin Feng, pemburu jiwa bayaran dari aliansi jiwa langit. Kalau begitu, kenapa dia malah bareng-bareng sama orang dari aliansi jiwa langit? Semakin lama, semakin banyak orang yang ikut bergosip. Wen Yun tampak kesal, sepertinya semua kejadian di keluarga Yuan sudah tersebar luas. Namun Lin Tian tetap tenang, biar saja, bukan masalah besar. Wen Yun mengerutkan kening, "Kau nggak takut pemburu jiwa itu akan mengejarmu?" "Kalau mereka tidak takut mati, silakan datang," jawab Lin Tian dengan nada santai namun penuh ancaman. Wen Yun tertegun, luar biasa juga. Tian Bei dan Tian Cheng yang sudah mengenal Lin Tian tidak terlalu kaget, mereka tahu siapa dia sebenarnya. "Master, apa aku pernah takut?" kata Lin Tian dengan nada bangga. "Gila? Aku akan tetap gila." Saat itu, sekelompok orang muncul dari depan dan belakang, mengepung mereka. Wen Yun mengerutkan kening, kelihatannya mereka dari aliansi jiwa langit, para pemburu jiwa. "Benar, mereka datang," kata Wu Huoyan justru dengan penuh semangat. Tian Bei dan Tian Cheng saling melirik. Seorang pria berbaju zirah putih keluar dari kelompok itu, dengan pedang hantu yang ditancapkan ke tanah. Para penonton berseru, "Itu Wang Jian, pemimpin kuil dari aliansi jiwa kuno di kota jiwa." "Apa? Dia itu Master Dewa Bintang 3, Wang Jian?" "Iya, katanya satu serangannya bisa membunuh iblis Bintang 3. Seram banget." Wen Yun bertanya khawatir, "Tuan Wang, apa ada kesalahpahaman di sini?" "Kesalahpahaman? Tapi bukan itu yang aku dengar," jawab Wang Jian dengan dingin. "Dari mana kau dengar?" tanya Wen Yun lagi. "Banyak orang dari keluarga Yuan bisa jadi saksi, bukan?" Wen Yun terburu-buru menjawab, "Jangan percaya pada para pelayan itu." "Maaf, tapi kami tidak membiarkan siapapun melanggar aturan," Wang Jian bicara tegas. Wen Yun terlihat bingung harus berbuat apa. Sementara Wang Jian menatap Lin Tian dan berkata, "Cuma level Jin Shen, tapi berani sombong?" "Singkir," kata Lin Tian dengan datar. Semua orang langsung terkejut mendengar dua kata itu. Para pemburu jiwa mulai naik darah dan siap menyerang. Wang Jian mengerutkan kening, "Anak muda, kau benar-benar tak takut mati?" "Aku tak peduli seberapa kuat kau. Aku tak peduli siapa kau. Lebih baik jangan menyinggungku," jawab Lin Tian tajam.
Anggota aliansi Jiwa Langit makin marah. Beberapa bahkan berteriak, "Tuan Kuil, habisi dia," dan yang lain, "Biar aku saja, aku bisa mengalahkannya dalam satu jurus." Para penonton hanya bisa menonton seperti menonton pertunjukan. Wu Huoyan mencibir, "Anak ini tamat. Lihat saja, orang sebanyak itu, bagaimana dia akan menghadapinya." Wang Jian pun mencabut pedangnya, dan bayangan hitam dari pedang itu muncul tak terhitung banyaknya. Bayangan itu mengelilingi Lin Tian satu persatu, berniat menghancurkan jiwanya. Tapi Lin Tian hanya melihat bayangan-bayangan itu dan berkata, "Trik murahan." "Trik murahan?" Wang Jian mengerutkan kening. Bayangan pedang itu masuk satu persatu ke tubuh Lin Tian. Yu Wenyun terkejut. Wu Huoyan berkedip, "Aku nggak tahu apakah dia akan baik-baik saja." Tapi Lin Tian hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun, membuat Wu Huoyan mencibir, "Tidak ada yang lebih menyebalkan." Orang-orang mengira bahwa Wang Jian bisa dengan mudah menghancurkan Lin Tian. Tapi ketika Wang Jian menyerang, dia sama sekali tidak melukai Lin Tian. Wang Jian pun bangkit kembali dan berkata, "Kenapa kau tidak terluka? Menurutmu, aku perlu menjelaskan itu padamu?" tanya Lin Tian, dan Wang Jian menatap Lin Tian dengan marah, "Tunggu saja, nanti kau akan tahu kau salah." Setelah berkata begitu, pedangnya mundur dan dia berteriak ke arah anggota aliansi Roh Langit, "Pasang formasi." "Siap." Saat itu, orang-orang itu mengeluarkan bola kecil satu persatu, lalu melemparkannya. Dalam sekejap, sebuah penghalang terbentuk mengelilingi Lin Tian. Cahaya petir yang mengalir dalam penghalang itu tampak mampu menghancurkan roh dengan mudah. Yu Wenyun terkejut, itu formasi petir jiwa milik aliansi roh. Tian Bei dan Tian Cheng melihat formasi yang tak biasa itu, tanpa khawatir. Sementara Wu Huoyan justru terlihat bersemangat. Nah, sekarang mereka punya cara untuk menanganinya. Kerumunan penonton pun bersorak kaget satu persatu. Wang Jian menatap Lin Tian dengan percaya diri dan berkata, "Anak muda, kau pasti menyesal sekarang, tapi sudah terlambat. Aku sarankan kalian pergi sekarang, atau kalau aku mulai bergerak, kalian semua habis," kata Lin Tian. Tapi perkataan itu justru membuat semua anggota aliansi menertawakannya. Seseorang bahkan berkata pada Wang Jian, "Tuan pemimpin, lihat betapa sombongnya anak ini." Namun Wang Jian menjawab dengan dingin, "Anak muda, kau yakin tidak ingin menyerah? Masih mau berlaku gila?" Tanpa berkata-kata, Lin Tian mengayunkan tangannya, dan bola dari formasi itu lepas dari tempatnya. Formasi pun seketika runtuh. Ini, semua orang terkejut. Wang Jian menatap Lin Tian dengan curiga, "Bagaimana kau melakukan itu?" "Kau banyak bertanya," jawab Lin Tian lalu mengeluarkan sebuah lentera dan berkata pada iblis di dalamnya, "Keluar dan mainlah dengan mereka." Saat itu, iblis dari lentera muncul dan menyerang orang-orang. Mereka semua ketakutan dan segera menjauh. Wang Jian pun berkata, Kalian bilang aku punya iblis untuk menangani diriku? Sekarang aku tunjukkan iblis yang kupelihara," kata Lin Tian. Iblis itu merasuki satu orang dan langsung menyerap roh orang itu, membuatnya sekarat. Setelah itu, iblis menyerang yang lainnya. Wang Jian panik dan berteriak, "Pergi! Mundur!" Lin Tian menarik kembali iblisnya lalu berkata, "Dengar aku, anggota aliansi roh." Orang-orang pun penasaran dengan apa yang akan dikatakan Lin Tian, dan dia melanjutkan, "Kalau ada yang berani menggangguku lagi, akan aku musnahkan." Setelah itu, Lin Tian kembali melihat ke arah Yu Wenyun yang tampak masih terpana dan berkata, "Ayo, tunjukkan jalannya." Yu Wenyun langsung bangkit dan memimpin jalan. Tian Bei pun berbisik, "Kakak, Lindi ini benar-benar mengerikan." 10.000 tahun lalu, Lindi memang sudah luar biasa. Tapi orang-orang di aliansi Roh Langit itu tidak tahu seberapa mengerikannya dia, sahut Tian Cheng. Wu Huoyan menimpali, "Memangnya kalian tahu banyak soal dia? Kau kan bersamanya? Seharusnya kau tahu legenda Lindi di dunia kita," ujar Tian Bei penasaran. "Aku cuma pernah dengar, tapi tak terlalu memperhatikan," jawab Wu Huoyan. "Kalau begitu, hati-hatilah. Jangan sampai mengusiknya," kata Tian Bei pelan. "Takut amat?" cibir Wu Huoyan. Tapi Tian Bei menjelaskan, dulu ada seorang dewa yang menyinggungnya, dan Lindi menghancurkan dewa itu serta seluruh klannya. Sejak saat itu, tak ada yang berani melawannya di seluruh kerajaan dewa. Bukan cuma itu, tambah Tian Cheng, konon murid dan cucunya juga tidak boleh diganggu sedikit pun. Wu Huoyan tidak terima, itu kan keterlaluan.
Tapi dia tidak pernah menyakiti orang tanpa alasan. Dia bukan pembuli, kata Tian Bei. Bahkan Tian Bei menambahkan, konon dia juga orang yang penuh cinta dan setia. Cinta dan setia? Wu Huayan terkejut. Ya, dia tidak pernah mencari pasangan lain karena masih mencintai adik seperguruannya, jawab Tian Bei. Romantis banget. Siapa adik seperguruannya? Sekarang ada di mana? Tanya Wu Huayan penasaran. Siapa yang tahu tentang Lin Di? Jawab Tian Bei. Wu Huayan lalu mendekati Lin Tian sambil tersenyum. Katanya kau punya adik seperguruan, ya? Lin Tian tidak menanggapi. Wu Huayan pun bergumam sendiri, padahal aku tadi ingin kasih tahu kemungkinan keberadaan dia. Kau tahu? Lin Tian tiba-tiba berhenti dan bertanya. Wu Huayan berkata, aku ini kan panacea. Tapi kamu juga tidak tahu semuanya, balas Lin Tian. Wu Huayan menjawab, memang tidak semua, tapi banyak yang aku tahu. Kalau aku sebut satu nama, kamu bisa tahu? Tanya Lin Tian. Tergantung moodku, jawab Wu Huayan santai. Lin Tian pun berhenti memperdulikannya. Tapi Wu Huayan malah penasaran, ya udah, sebut saja. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, Tian Luo. Itu adik seperguruanmu? Tanya Wu Huayan. Tunanganku, jawab Lin Tian. Wu Huayan bingung, katanya kamu cuma punya adik seperguruan, bukan tunangan? Kalau tidak tahu, jangan asal bicara, balas Lin Tian. Coba saja sebut, mungkin aku tahu. Wu Huayan bergumam, oke, tunggu. Aku akan coba cari. Ia pun memejamkan mata sambil berjalan, dan cahaya putih muncul di atas kepalanya, membuat semua penasaran. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan tersenyum. Aku tahu di mana Tian Luo berada. Di mana? Tanya Lin Tian cepat. Di dunia arwah, jawab Wu Huayan sambil tertawa. Lin Tian tiba-tiba berhenti, karena informasi tentang Tian Luo yang berada di dunia arwah seharusnya tidak diketahui orang lain. Tapi bagaimana Wu Huayan bisa tahu? Melihat Lin Tian yang tiba-tiba serius, Wu Huayan tersenyum. Kenapa? Aku benar, kan? Kau benar-benar tahu di mana dia? Tanya Lin Tian. Aku bilang juga apa? Aku ini panacea, jawab Wu Huayan. Kalau begitu, bagaimana dengan Nangong Sui? Tanya Lin Tian. Tapi Wu Huayan malah berbisik misterius, minta tolong dulu, baru aku kasih tahu. Wajah Lin Tian langsung berubah serius, dan ekspresinya membuat Wu Huayan agak takut. Jangan lihat aku seperti itu, bicara baik-baik, ujar Wu Huayan sambil mundur. Tapi Lin Tian terus menatapnya tajam, membuat Wu Huayan berkata, Oke, aku akan coba. Ia kembali memejamkan mata. Semua orang menunggu dengan penasaran, hingga akhirnya Wu Huayan membuka mata dan berkata, aku melihat sedikit, tapi gambarnya buram. Sedikit? Maksudmu? Tanya Lin Tian. Sepertinya dia ada di suatu tempat di kerajaan dewa, tapi aku butuh waktu untuk tahu persisnya, jawab Wu Huayan pelan. Di kerajaan dewa? Lin Tian terkejut. Ya, di kerajaan dewa, tapi aku tidak tahu di bagian mana dari kerajaan dewa, kata Wu Huayan mencoba mengingat apa yang dia lihat tadi. Sementara Lin Tian menatapnya dengan curiga, bolehkah aku melihatnya? Dancing Swallow mengulurkan tangan, dan kemudian muncul sebuah awan. Kalau kamu ingin melihat, kamu bisa melihat apa yang aku lihat melalui penetrasi kesadaran. Lin Tian tanpa ragu meletakkan tangannya di atas awan itu dan melihat seorang wanita yang tampak kuat. Hanya saja, wanita itu tidak bergerak, seakan dia sedang duduk tidur. Lin Tian sangat terkejut karena dia tahu itu adalah adik seperguruannya. Namun Lin Tian bingung mengapa adik seperguruannya berada di kerajaan dewa, dan Dancing Fire Swallow melihat Lin Tian dengan aneh. Lihat, aku bilang, aku bisa melihatnya. Melihat apa? Lin Tian tidak melihat apapun selain kabut dan tubuh. Itu batasnya, kata Dancing Fire yang dengan kecewa, sementara Lin Tian hanya mengeluarkan suara kecil dan terjebak dalam pikirannya. Pada saat itu, Yue Nyu menyapa Lin Tian dengan sopan. Saudara Lin, kita sudah sampai. Sudah sampai? Tanya Lin Tian. Ya, ini dia. Yue Nyu menunjuk ke sebuah toko kecil yang tak jauh di depan. Mengapa toko kecil ini tampak begitu tidak mencolok? Tidak ada orang yang masuk, hanya pintunya yang terbuka. Di sekitarnya terdapat barang-barang yang berserakan, tampak seperti bukan sebuah toko sama sekali. Orang tua yang kau maksud ada di toko ini?
Lin Tian bertanya setelah melihat situasi itu, dan Yu Wenyun menjawab, "Ya, tapi karakternya cukup aneh. Masuk dan lihatlah." Lin Tian memimpin untuk masuk, sementara Yu Wenyun menuju ke sebuah konter dan berteriak, "Pemilik toko, apakah kamu ada di sana?" Saat itu, sebuah awan asap putih berkelap-kelip di depan mereka, dan kemudian seorang pria tua bongkok muncul. Matanya menyempit menjadi garis, dan dia bertanya dengan penasaran, "Tuan muda Yu Wenyun, mengapa hari ini membawa begitu banyak orang ke sini?" Yu Wenyun segera menjelaskan cerita dan berkata, "Aku tahu kemampuan melacakmu sangat baik, jadi aku ingin meminta bantuanmu." Setelah mendengarnya, pria tua itu tersenyum, namun Yu Wenyun tidak mengerti. "Pemilik toko, kenapa kamu tertawa?" "Kau tahu, aku tidak sembarangan menggunakan keterampilan melacak," kata pria tua itu dengan lembut. Yu Wenyun dengan tergesa-gesa berkata, "Pemilik toko, tolong bantu aku." "Aturan tidak bisa dilanggar," jawab pria tua itu sambil tersenyum. Yu Wenyun tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. "Saudara Lin, di sini, mari kita bahas aturannya." Lin Tian menatap pria tua itu dan bertanya, dan pria tua itu tersenyum setelah melihat Lin Tian dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" "Ya," jawab Lin Tian. "Ada puluhan ribu barang kecil di rumahku, tetapi salah satunya berbeda dari yang lain. Jika kamu bisa menemukannya dengan cepat, aku akan membantumu." Pria tua itu tersenyum pada Lin Tian. Semua orang yang mendengarnya langsung bingung, tapi Dancing Swallow tertawa. Ini menyenangkan. Yu Wenyun tampak serius, "Pemilik toko, ini tidak baik. Saya sudah mengatakan aturan-aturan, sekarang terserah padamu," jawab pria tua itu sambil tersenyum. Lin Tian memeriksa sekeliling dan bertanya, "Asalkan aku menemukannya, kamu akan membantu aku?" "Ya," jawab pria tua itu dengan pasti, dan Lin Tian mengerti. "Baiklah, lihat saja." Setelah itu, Lin Tian menggunakan keterampilan mata ilahi untuk melihat sekeliling. Semua barang tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, tetapi ada sebuah kotak kecil. Meskipun tampaknya tidak mengeluarkan napas apapun, kota itu memancarkan cahaya roh yang halus di bawah keterampilan mata ilahi. Pada awalnya, Lin Tian tidak yakin apakah itu yang dimaksud, jadi dia memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang lebih istimewa selain kota itu. Lin Tian pun mengambil kotak kecil itu dari tumpukan barang dan meletakkannya di depan pria tua tersebut. Pria tua itu menatap Lin Tian dengan senyum, "Apakah kamu yakin ini yang dimaksud?" "Ya," jawab Lin Tian dengan pasti. Tetapi Dancing Swallow merasa bingung, bukankah ini hanya kotak biasa? Apa yang istimewa darinya? Lin Tian tidak menjawab, tetapi menatap pria tua itu, dan pria tua itu tersenyum kepada Lin Tian. "Apa yang membuatmu menemukan perbedaannya?" "Dia memancarkan roh, sementara yang lain tidak," jelas Lin Tian. Pria tua itu ragu, "Apakah kamu bisa melihat itu?" "Tak sulit mengalahkanku," jawab Lin Tian dengan percaya diri, dan pria tua itu sedikit terkejut. "Setelah sekian lama, kamu adalah orang pertama yang bisa melihatnya." Wu Huoyan dan yang lainnya memeriksa kota itu dari atas hingga bawah, tetapi tidak menemukan apa-apa, sementara Lin Tian menatap pria tua itu dan bertanya, "Sekarang kamu bisa berjanji untuk membantu aku mencarikannya?" "Siapa yang harus dicari?" tanya pria tua itu, dan Lin Tian menatap dua saudara di Tianbei. "Kamu bisa bilang dia adalah kakakmu, kan? Kamu pasti lebih mengenal ciri-cirinya." Kedua pria itu segera maju dan mulai menggambarkan satu persatu, bahkan mengeluarkan gambar potret. Pria tua itu mengerti, "Baik, aku akan memberikannya dalam 3 hari. 3 hari? Lin Tian merasa itu agak lama, dan pria tua itu berkata dengan ramah, "Aku akan datang untuk melihatmu saat itu." Setelah itu, pria tua itu mengambil kotak dan memberikannya kepada Lin Tian. "Memberikannya padaku?" Lin Tian sedikit terkejut, dan pria tua itu menjawab, "Ambil saja." Setelah itu, pria tua itu menghilang lagi. Lin Tian merasa curiga. Sementara itu, Dancing Swallow berkata dengan antusias, "Buka kotaknya dan lihatlah." Yu Wenyun juga ingin tahu apa yang ada di dalam kotak, jadi mereka semua menunggu dengan antusias. Kedua saudara di Tianbei hanya bisa menonton dengan diam. Lin Tian akhirnya membuka kotak itu untuk mengatasi rasa penasaran mereka. Saat kotak dibuka, orang-orang hanya bisa melihat sebuah batu giok hitam dengan kata "roh" terukir di atasnya. Apa maksudnya ini? Lin Tian melihat kata itu dan bertanya, sementara yang lainnya menggelengkan kepala, jelas belum pernah mendengar hal itu. Lin Tian memeriksa sekeliling sejenak sebelum menyimpan batu itu, lalu berbalik dan keluar dari toko. Yu Wenyun tersenyum, "Masih ada 3 hari.
Ayo, aku bawa kamu jalan-jalan. Begitu mendengar ini, Wu Huoyan langsung bertanya dengan semangat, apa yang menyenangkan di sana? Makan, minum, bermain. Tidak tahu mana yang kamu inginkan? Yu Wenyun tersenyum kepada Wu Huoyan. Setelah berpikir sejenak, Wu Huoyan menjawab, main. Ayo ikuti aku, kata Yu Wenyun dengan senyum. Namun Lin Tian berkata kepada mereka, kalian lanjut saja, aku akan jalan-jalan sendiri. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi, meninggalkan orang-orang yang kebingungan. Dancing Swallow berkata dengan sinis, sungguh tidak sesuai. Yu Wenyun terpaksa berkata, ayo pergi. Namun Tian Bei dan Tian Cheng tidak tertarik bermain, mereka hanya bisa pergi bersama Yu Wenyun dalam diam. Sementara itu, Lin Tian berjalan-jalan sendirian di kota, memikirkan gambaran yang baru saja dia lihat. Tuhan, mengapa dia ada di kerajaan dewa? Apa yang sedang terjadi? Lin Tian banyak bertanya dalam hati, namun tidak ada yang bisa menjawabnya saat ini. Dia hanya bisa berjalan sendirian di kota sambil berpikir. Sekitar 1/4 jam kemudian, Lin Tian tanpa sadar tiba di sebuah kerumunan, dan orang-orang di sana menatapnya dengan dingin. Lin Tian bertanya-tanya siapa orang-orang ini, lalu orang-orang itu mulai menari-narikan bendera, dan Lin Tian bersama mereka lenyap dari tempat itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia sudah berada di sebuah hutan, dikelilingi banyak orang, dan ada sebuah batu besar melayang di sana. Pedang Wang berdiri di samping batu itu dan berkata kepada batu itu, utusan Wu, dia sudah datang. Ya. Sebuah suara pelan dari dalam batu, dan Wang Jian menatap Lin Tian dengan dingin. Anak muda, kami sudah melaporkan tentangmu. Sekarang, aliansi telah mengirimkan seorang utusan hitam ke sini, jadi kalau kau pintar, sebaiknya menyerahlah. Utusan Wu? Lin Tian tidak mengenalnya, tapi Wang Jian menjelaskan, ya, utusan dari aliansi kami. Dia memiliki status tinggi, wewenang besar, dan yang paling penting, kekuatan. Tapi Lin Tian berkata, aku sudah bilang, jangan cari gara-gara denganku. Tidak bisakah kalian mendengarkan? Mendengar itu, Wang Jian langsung marah dan melapor pada batu itu, utusan Wu, lihatlah, betapa sombongnya anak ini. Apa namamu? Tanya suara perempuan dari dalam batu, tapi Lin Tian tidak tertarik menjawab. Jangan ganggu aku. Aku sudah bersikap baik, tapi kau tidak tahu berterima kasih? Perempuan itu terdengar kecewa, namun Lin Tian berkata, kalian datang mengusik hidupku, dan masih berharap aku bersyukur? Perempuan itu malah tertawa, karena kau telah melanggar aturan aliansi jiwa langit. Aku hanya ingin memastikannya. Kalau kau punya alasan, aku bisa bantu menyelesaikannya. Tapi sikapmu sekarang sangat jauh dari orang yang punya alasan. Orang-orang di sekitar mulai berkomentar, anak ini sudah diberi kesempatan oleh seorang utusan, tapi malah tak tahu diri. Bodoh. Beberapa orang menertawakannya, sementara Wang Jian semakin meremahkannya. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu diri. Tapi Lin Tian tersenyum dan mengeluarkan lentera iblis, lalu berkata, aku tak punya alasan khusus, hanya ingin memberitahu kalian bahwa membesarkan iblis itu urusanku. Kalau itu melanggar aturan kalian, itu bukan urusanku. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan sebegitu beraninya, dan Wang Jian buru-buru berkata, utusan Wu, lihat, anak ini benar-benar tak punya aturan. Tampaknya aku memang terlalu lembut. Tapi Lin Tian berkata, karena kau masih bersikap sopan, aku akan memberimu kesempatan. Pergilah sekarang, atau nanti tidak ada kesempatan lagi. Mendengar itu, si utusan malah tertawa, sudah sekian lama aku di aliansi jiwa langit, belum pernah melihat orang lemah tapi searogan ini. Weak? Tanya Lin Tian, dan sang utusan menjawab percaya diri, meskipun kau bisa mengalahkan Wang Jian, kau tetap tidak akan bisa menandingiku. Setelah selesai bicara, dinding-dinding energi muncul di sekitar Lin Tian, mencegahnya kabur. Orang-orang mulai bersorak. Beberapa berteriak, utusan memang luar biasa. Wang Jian semakin senang, lihat sendiri, bocah. Lin Tian menatap dinding khusus itu dan bebatuan roh di dalamnya, lalu tersenyum, dinding ini memang tidak bisa dilompati. Nah, begitu. Sang utusan tertawa, tapi Lin Tian tiba-tiba berkata, tapi kau memakai metode roh. Benar, metode roh, tapi cukup untuk mengatasimu. Si utusan masih percaya diri, tapi Lin Tian tersenyum aneh dan menggunakan teknik soul piercing, penembus jiwa, lalu langsung keluar dari dinding itu, membuat semua orang tercengang. Bagaimana bisa?
seseorang tergagap. Wang Jian panik, dia keluar. Si utusan juga terkejut, metode rohku ini bahkan dewa tingkat 3 pun tak bisa keluar. Itu karena mereka punya kelemahan. Setelah berkata begitu, Lin Tian melepaskan lentera iblis, yang langsung mengamuk seperti binatang buas. Kemanapun dia pergi, roh-roh langsung lenyap. Akhirnya hanya Wang Jian dan batu besar itu yang tersisa. Wang Jian panik saat lentera iblis mendekat. Utusan Wu, cepat, lakukan sesuatu. Itu iblis evolusi. Mengapa begitu kuat? Si utusan berkata, lalu membentuk dinding untuk menjebak lentera iblis. Lentera iblis tidak bisa menembus dinding itu. Sementara Lin Tian mengulurkan tangannya dan masuk ke dinding tersebut untuk menarik kembali lentera iblis. Setelah semuanya selesai, Lin Tian menyimpannya dan menatap batu besar itu. Masih mau coba apa lagi? Anak muda, cukup sampai di sini. Si utusan berkata percaya diri, tapi Lin Tian tertawa. Oh ya? Ya. Setelah berkata begitu, dinding lain muncul, lebih tebal dari sebelumnya. Tapi Lin Tian tetap tak terjebak. Bahkan, ia melompat masuk ke dalam batu, dan perempuan di dalam batu itu tertawa. Kau cepat juga reaksinya. Tentu. Lin Tian menaruh tangannya di batu, dan perempuan itu heran. Apa yang kau lakukan? Tentu saja membebaskanmu. Lin Tian segera menyerap kekuatan dari batu itu, dan sang perempuan berubah menjadi cahaya merah dan menghilang, menyebarkan kabut merah kemana-mana. Anak muda, kau cukup hebat juga. Tentu saja. Lin Tian lalu membuka Divine Eye Skill dan mulai memindai sekeliling. Sementara Wang Jian berseru, utusan Wu, tunjukkan kehebatanmu padanya. Tenang saja, sekarang dia akan merasakannya. Setelah perempuan itu berkata begitu, kabut merah semakin tebal, dan Lin Tian mulai melihat bayangan banyak perempuan. Mereka semua mendekat sambil tersenyum menggoda, seolah menyambut tamu. Tapi Lin Tian malah tertawa. Perempuan itu dari kegelapan bertanya, kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena ilusi tingkat rendah ini masih ingin menipuku. Lin Tian mengaktifkan cahaya penghakiman untuk melindungi dirinya. Cahaya ini bisa membunuh hantu dan melindungi dari segala gangguan. Jadi sihir itu perlahan menghilang, dan Lin Tian tetap tersenyum menatap kabut merah. Perempuan itu kaget, kau, bagaimana bisa kau mengatasinya? Aku sudah bilang, itu terlalu rendah levelnya. Ucapan Lin Tian membuat perempuan itu tertawa sinis, aku ini utusan aliansi jiwa langit, tapi ditertawakan oleh seseorang dari alam emas. Salahkah aku? Kau benar-benar salah. Setelah itu, cahaya merah berbentuk api jatuh dari atas kepala Lin Tian, seperti nyala api yang membara. Boom! Lin Tian dikelilingi api merah itu, tapi dia malah tertawa dan langsung memadamkannya. Perempuan itu langsung heran, siapa sebenarnya kau? Tapi Lin Tian tidak menjawab, melainkan langsung mengumpulkan kekuatan Fight Annihilation dan menghantam area berkabut merah itu dengan kuat. Terdengar teriakan wanita, dan lalu muncullah seorang perempuan dengan bayangan merah berkedip. Perempuan itu punya mata besar, alis tebal, dan tubuh ramping. Penampilannya sangat berbeda dari perempuan biasa. Wang Jian langsung ketakutan dan bertanya, utusan Wu, kau tak apa-apa? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?